Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 751. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menari dengan liar di ruang ini, memancarkan aura yang menakutkan. Dan Tuan Tianxin Zhenren juga yang lainnya mundur dengan gila-gilaan. Seni penyembuh langit, kata Qin Chen. Dia mendesak seni penyembuh langit, menghembuskan napas yang kuat. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan dengan gila-gilaan memahami kekuatan supernatural di dalamnya. Dan kemudian semua hukum jangka menengah dari ahli suci surgawi tiba-tiba dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Segera cakram Gyo Qian Kun dipelihara oleh kekuatan ini dan seketika tumbuh banyak. Ini adalah teknik penyembuh langit yang dapat memurnikan apapun di dunia dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Selanjutnya Qin Chen mengangkat tangannya dengan santai dan segera beberapa hukum jangka menengah suci surgawi yang tersisa tiba-tiba ditembus oleh Qin Chen dan langsung dimasukkan ke dalam tubuh Ruo Rui dan Tianxin Zhenren. Segera Ruo Rui tiba-tiba mendengar ledakan tak berujung di tubuhnya, dan hukum jangka menengah orang suci surgawi yang menakutkan itu sepertinya meledakkan tubuhnya, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba membengkak, seolah-olah meledak di tempat. Seni penyembuh langit, murnikan, kata Qin Chen. Pada saat kritis Qin Chen meremas tangannya, dan rune terus menembus tubuh Ruo Rui. Mengaum, 7 lubang Ruo Rui memuntahkan pelangi ilahi. Dan di bawah pemurnian teknik penyembuh langit, dia menyerap banyak kekuatan Tuan Turensen. Napas di tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan dalam sekejap dia menerobos ranah suci surgawi. Aura suci surgawi yang tak terbatas dan megah turun. Ruo Rui meraung lagi dan lagi, dia menjadi sangat sakral. Melihat adegan yang mengejutkan ini, semua orang yang hadir di sana terpana. Di sisi lain, tubuh Tianxin Zhenren juga meledak dengan kekuatan tak berujung, dan hukum jangka menengah suci surgawi yang tak terhitung jumlahnya diserap olehnya, dan seluruh orang itu tampaknya telah memata-matai jalan, selangkah demi selangkah untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Bahkan di atas tubuhnya, ada jejak aura tahap tengah suci surgawi, seolah-olah separuh kakinya telah memasuki tahap tengah suci surgawi. Tentu saja itu hanyalah ilusi dari pikiran Tianxin Zhenren, karena alam suci surgawi tidak mudah untuk diterobos. Saat ini Tianxin Zhenren telah menyentuh ranah puncak tahap awal alam suci surgawi. Chen Shao, aku, Tianxin Zhenren dan Ruo Rui sama-sama merasakan kekuatan di tubuhnya dengan takjub. Dengan cara ini, Qin Chen telah menghemat kerja keras mereka selama bertahun-tahun dan membuat masa depan mereka lebih cerah dan lebih menjanjikan. Semua orang adalah teman, jadi kamu tidak harus sopan, kata Qin Chen seraya melambaikan tangannya. Aku benci itu, kenapa? Tuan Turensen berteriak dengan keras. Aturan jangka menengah dari petapa surgawi di tubuhnya diekstraksi, dan dia telah menjadi orang biasa, bahkan tanpa kekuatan alam suci bumi. Dia menjadi orang yang paling rendah hati. Saya tidak terima. Tuan Turensen tiba-tiba melompat, hidupnya terbakar dan dia ingin mengubah hidupnya melawan langit. Namun di saat itu Qin Chen langsung menghantam Tuan Turensen dengan pukulan. Boom! Seluruh tubuh Tuan Turensen itu dibombardir dengan pukulan dan berubah menjadi kehampaan. Bahkan ki darah pun tidak tersisa, seolah-olah dia tidak pernah muncul di dunia ini dan menghilang begitu saja. Melihat itu di lapangan, para ahli dari Gedung Wangu yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat. Oke, Tuan Turensen ini telah dibunuh olehku, dan tidak ada yang akan menghancurkan bisnis kita lagi, kata Qin Chen dengan ringan kepada Tuan Tianxin Zhenren. Jika orang-orang di belakang Tuan Turensen ini ingin membalas dendam, biarkan mereka datang untuk mencari saya. Tetapi ketika saatnya tiba, saya tidak akan baik untuk berbicara. Qin Chen menatap lantai atas Gedung Wangu, menyinari segalanya dan berkata dengan dingin. Sebagai murid Tian Zhuo, pemuda ini datang ke Gedung Wangu untuk melakukan bisnis, tetapi saya diganggu oleh Tuan Turensen.
mengintimidasi saya, mengancam saya. Jika terjadi kesalahan, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Sehingga jika orang-orang di belakangnya ingin membalas dendam, mereka harus mempertimbangkannya. Oke, kalian bisa pergi, kata Qin Chen dengan dingin, tanpa memberikan wajah apapun. Mendengar itu, para ahli tingkat tinggi dari Gedung Wangu tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka merasa malu dan kemudian pergi dengan panik. Oke, Tian Xinjianren, duduklah, mari kita bicara tentang bisnis, kata Qin Chen seraya duduk, merangkul Chen Sisi dan berkata sambil tersenyum. Saat ini Tuan Tian Xinjianren masih bingung dan dia menggelengkan kepalanya lalu berkata, Chen Shao, apa yang kamu katakan? Katakan saja. Apa yang kamu butuhkan? Katakan saja. Apakah kamu menginginkan pena suci kuno tingkat surgawi? Saya akan merakitnya untuk Anda segera. Izin cabang saya 5 sekaligus. Berapapun harganya, Anda hanya perlu berbicara dan saya akan segera melapor ke cabang saya. Mereka tahu apa yang terjadi hari ini dan mereka tidak akan pernah menolak. Kata Tian Xinjianren, dia bukan orang bodoh. Dia dapat melihat sekilas bahwa Qin Chen sedang membereskan masalah untuknya. Setelah hal ini, paksi lain dari Gedung Wangu mungkin tidak akan berani lagi menargetkannya dengan mudah. Seorang murid Tian Zhuo yang begitu agung berada di belakangnya, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Dia tahu bahwa posisinya di sub Gedung Wangu di rumah Guanghan benar-benar stabil, dan dia bahkan mungkin akan menerima posisi yang lebih tinggi. Dan semua ini dibawa oleh Qin Chen. 5 item terlalu sedikit. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Saya telah mengambil semua harta dari alam roh kematian dan juga Tuan Turensen. Anda lihat berapa banyak yang dapat ditukar berdasarkan bisnis normal, dan apakah Anda memiliki pena suci kuno yang lebih kuat di Gedung Wangu Anda, seperti transaksi pena suci kuno tingkat guru suci, kata Qin Chen. Apa tingkat guru suci? Kata Tian Xinjianren. Dia terkejut dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Jangan pikirkan tentang itu. Itu tidak ada, Chen Shao. Pena suci kuno semuanya adalah harta strategis bagi kita. Pena suci kuno tingkat surgawi tidak akan diperdagangkan sama sekali, kata Tuan Xinjianren. Suaranya menurun dan dia dengan hati-hati berkata, nenek moyang terbesar kita di Gedung Wangu dikabarkan adalah guru suci setengah langkah. Jika ada harta karun tingkat guru suci, leluhur tua itu sendiri akan memperbaiki rantainya. Bagaimana dia bisa menukarnya? Oh, Qin Chen mengangguk. Dia juga hanya bertanya, salah satu pena suci kuno tingkat guru suci adalah harta yang menantang surga, dan master tingkat guru suci akan berjuang untuk itu. Bagaimana itu bisa dengan mudah dijual? Chen Shao, bagaimana kalau semua harta ini ditukar dengan pena suci kuno tingkat menengah surgawi? Kata Tian Xinjianren. Pena suci kuno kelas menengah surgawi, kata Qin Chen, matanya cerah. Pena suci kuno tidak hanya terbagi menjadi tingkat bumi dan tingkat surgawi. Tingkat yang sama juga dibagi menjadi 3 peringkat menengah dan atas. Peringkat surgawi tingkat menengah kira-kira sama dengan 10 pena suci kuno tingkat surgawi rendah. Kuncinya adalah energi suci dari pena suci surgawi tingkat menengah lebih kental, lebih tebal, dan juga lebih mudah diserap. Terutama untuk Qin Chen, lebih efektif daripada 10 pena suci kuno tingkat surgawi tingkat rendah. Selain itu, setelah Qin Chen membunuh Tuan Turensen, dia sudah memiliki 4 pena suci kuno tingkat surgawi biasa. Dia tidak membutuhkan banyak untuk saat ini. Dan setelah dia memasuki Tian Zhuo, dia akan memiliki sumber daya untuk diberikan. Oke, aku tidak terburu-buru untuk saat ini, jadi aku akan menukarnya dengan pena suci kuno tingkat surgawi tingkat menengah, kata Qin Chen. Dia membuat keputusan. Dengan begitu banyak harta, semua diperdagangkan hanya untuk 1 pena suci kuno. Qin Chen bukannya tidak bahagia, melainkan dia sangat bahagia. Dia sudah memiliki 4 pena suci kuno tingkat surgawi biasa di tubuhnya, ditambah pena suci kuno tingkat menengah surgawi. Mungkin itu akan memungkinkannya untuk melangkah ke puncak tahap awal alam suci surgawi sesegera mungkin. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah basis kultivasinya. Apakah itu untuk menyelamatkan Yu Qiansu dan Jiruyu, atau untuk meredakan krisis dari Yao Mimansen? Dia membutuhkannya untuk meningkatkan basis kultivasinya sesegera mungkin. Oke, Chen Shao, tunggu kabar baikku. Jadi, kamu akan menyimpan harta ini terlebih dahulu, dan kemudian aku akan memberitahumu
ketika aku mendapatkan pena suci kuno tingkat surgawi kelas menengah dari tingkat atas Gedung Wangu, kata Tianxin Zhenren. Oke, kamu harus berurusan dengan akibatnya terlebih dahulu. Untuk Tuan Turensen ini, semuanya bisa didorong kepadaku. Dan juga Ruo Rui bisa tetap tinggal di sini. Aku harus mengajukan beberapa pertanyaan tentang Papillon Candi kepadanya, kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen mulai bertanya tentang Papillon Candi. Awalnya Qin Chen berencana untuk menancap Sisi di Gedung Wangu, tetapi sekarang tampaknya Gedung Wangu tidak aman karena paksi di dalamnya sangat rumit. Jadi dia membatalkan rencana ini. Dari mulut Ruo Rui, Qin Chen juga mengerti apa yang terjadi selama ketidakhadirannya. Ao Qinglin dan Qin Tinting telah bergabung dengan Tian Zhuo dan menerima pelatihan khusus. Sumber daya Tian Zhuo hanya lebih kuat dari Gedung Wangu mereka karena Ruo Rui bisa memasuki area terlarang Gedung Wangu suci surgawi, lalu Ao Qinglin dan Qin Tinting jelas tidak akan terlalu terlambat. Selain itu, divisi pemurnian Tian Zhuo juga telah menyelesaikan penilaian. Sekelompok master pemurnian tingkat atas telah memasuki divisi pemurnian, menerima pelatihan. Saat ini Qin Chen sudah sangat terlambat. Dikatakan bahwa Tuan Konoha yang membuat Qin Chen pergi tanpa izin, dia dipertanyakan di dalam Tian Zhuo. Selain itu, Papillon Candi juga memiliki kantor di Guanghan Mansion, namun hanya kantor kecil untuk mengkomunikasikan hubungan antara Guanghan Mansion dan Yunzhou. Saat ini Papillon Candi tidak cukup kekuatan mengembangkan bisnis di prefektur Guanghan. Pikirkanlah, bahkan sub bangunan Gedung Wangu akan diintimidasi oleh raksasa jangka menengah dari petapa surgawi seperti Tuan Turensen. Papillon Candi sekarang tidak memiliki latar belakang, dan membuka toko dengan gegabah pasti akan menimbulkan masalah. Sepertinya aku tidak bisa terburu-buru untuk saat ini, Qin Chen berpikir. Papillon Candi cepat atau lambat akan dibuka di rumah Guanghan. Tetapi saya harus menunggu sampai saya membangun pijakan yang kokoh di rumah Guanghan. Pada saat itu, Jue Xingtian dan yang lainnya juga akan menstabilkan alam roh kematian. Aliran sumber daya yang stabil akan dikirim. Oke, aku sudah mengerti semuanya. Aku akan pergi ke Tian Zhuo untuk melapor sekarang. Jika ada berita tentang pena suci kuno tingkat surgawi kelas menengah dari Tianxin Zhenren, ingatlah untuk memberitahuku sesegera mungkin, kata Qin Chen. Setelah itu, Qin Chen terbang keluar dari Gedung Wangu. Dia meledak, dia merobek batasan Gedung Wangu, pergi dengan paksa, dan berjalan sangat cepat. Ketika semua orang di Gedung Wangu bereaksi, Qin Chen telah benar-benar pergi. Melihat Qin Chen pergi, banyak ahli tinggi dari Gedung Wangu semuanya menghela napas lega. Bagaimana bisa ada penjahat yang begitu menakutkan di surga ini? Tianxin Zhenren dan Ruo Rui sebenarnya terkait dengan pria yang begitu galak. Tampaknya sikap kita perlu diubah di masa depan. Apa yang kamu takutkan? Kali ini Qin Chen membunuh senior Turensen dan beritanya sampai ke markas. Jadi saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Markas besar, Anda terlalu banyak berpikir. Apakah kamu tidak mendengarnya? Qin Chen adalah murid dari divisi pemurnian Tian Zhuo. Selain itu, Turensen lah yang melakukan kejahatan terlebih dahulu. Markas besar tidak akan berani menantang Tian Zhuo. Seorang murid dari divisi pemurnian Tian Zhuo, apakah kamu benar-benar mempercayainya? Ya, sekarang aku mungkin mempercayainya. Banyak ahli tingkat tinggi dari Gedung Wangu itu saling berbicara dan saling memandang. Mereka benar-benar terkejut dan tidak berani menghadapi Tianxin Zhenren. Saat ini Qin Chen terbang keluar dari Gedung Wangu dan merasa senang. Setelah Tianxin Zhenren dan yang lainnya dipindahkan ke rumah Guanghan, akan lebih nyaman di masa depan. Dan saya mendapat banyak harta, dan segera bahkan ada harta tingkat menengah dari petapa surgawi. Jika itu diserap sendiri dan menerobos puncak tahap awal alam suci surgawi, seberapa tirani itu? Chen Shao, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkanku tinggal di Gedung Wangu? Mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran lagi? Kata Chen Sisi, dia bertanya dengan bingung. Gedung Wangu saat ini masih dalam kekacauan. Aku khawatir jika meninggalkanmu sendirian di sana. Selanjutnya, dengan cara ini, kamu akan mendesak Chan Yuantu untuk memasuki cakram Gyo Qian Kun. Dan saya akan menggunakan keajaiban langit dan bumi untuk menutupi takdir saya. Bahkan jika Anda dan saya memasuki Tian Zhuo, mereka tidak akan mengetahui bahwa kamu ada di dalam cakram Gyo Qian Kun. Kata Qin Chen, dia berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan.
Selanjutnya Chen Sisi segera mengambil gambar Chang Yuantu dan dengan cepat memasuki cakram Gyo Qiankun. Dan kemudian Qin Chen langsung mengeluarkan pena suci tingkat surgawi untuk merangsang kekuatan Tawun, membiarkan Chen Sisi di kedalaman cakram Gyo Qiankun untuk meningkatkan kultivasinya. Sementara Qin Chen sendiri dia terbang menuju posisi Tianzhuo. Dari mulut Ruo Rui, Qin Chen sudah mengetahui lokasi cabang Tianzhuo Putian. Qin Chen memasuki formasi teleportasi di dalam Guanghan Mansion, berteleportasi sepanjang jalan, bolak-balik melalui kehampaan 10.000 dunia Guanghan Mansion. Setelah sekitar 1 jam, Qin Chen berhenti. Apa yang muncul di depan matanya adalah bangunan yang luas dan tak terbatas, tergantung di kedalaman kekosongan tak berujung, megah dan sangat megah. Apakah ini Tianzhuo? Kata Qin Chen, dia terkejut. Tidak seperti pasukan lain di Guanghan Mansion. Cabang Tianzhuo ini terletak di tempat kosong. Dunia sekitarnya kosong dan diselimuti oleh batasan yang menakutkan. Di seluruh kehampaan, hanya ada satu kekuatan yang berdiri. Di depan kekosongan ini ada gapura besar. Gapura langsung mengarah ke awan dan mengembun di langit menjadi 3 karakter besar, yaitu bertuliskan Tianzhuo. Di belakang gapura ada tangga menuju ke langit. Ruang terbuka di depan gapura kosong. Tidak ada siapa-siapa dan tidak ada yang berani masuk. Sosok Qin Chen bergetar dan dia akan menaiki tangga. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.